Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari kembali pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi hidup kita sebagai orang percaya. Bahkan firman Tuhan akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur karena begitu besar kasih setia-Mu, rahmat, anugerah-Mu, berkat kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, mohon tuntunan-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas setiap kami, dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini sambilkan dari Mazmur 43 ayat yang kelima. Saya bacakan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat dikasih Tuhan, pemazmur mengatakan kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kondisi batin, bicara tentang tekanan batin. Kalau sekarang mungkin bahasa kerennya galau atau stres. Kita pernah mengalami, setiap orang pernah mengalami stres. Nah, pada waktu mengalami stres, pada waktu tertekan, pada waktu mengalami kesesakan, ya, katakan kepada dirimu, ya, supaya terus berharap kepada Tuhan, ya, berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah, sebab aku mau lebih bersyukur lagi kepadanya, gitu loh. Mengapa engkau tertekan, jiwaku? Hei, mengapa kamu stres? Hei, katakan kepada dirimu sendiri. Ya, kalau saya sedang prakteknya di depan cermin, kenapa kamu kok harus stres? Kenapa kamu tertekan? Kenapa kamu galau? Ya, berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan itu sumber pengharapan. Jadi pada saat tertekan, selalu berharaplah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, sekalipun masih juga belum dapat jawaban, berdoa lagi terus, dan sambil bersyukur. Jadi ketika kita mengalami kondisi yang mungkin tertekan, mungkin stres, ya, mungkin dalam kondisi penuh kegelisahan, tetapi bisa bersyukur, itu berarti kita orang-orang yang sejalan dengan jalan Tuhan. Artinya apa? Apapun yang terjadi atas hidup kita, semuanya dalam kendali Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita sejalan dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tidak berseberangan. Orang yang bersungut-sungut, orang yang istilahnya dersulo, orang yang mengeluh, berarti dia orang yang kurang menyadari akan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Seringkali kita merasa gitu ya, wah kok hidupku seperti ini, seperti itu, kok situasinya kok gak enak. Sekali lagi belajar bersyukur. Sebab ketika kita bersyukur, sesungguhnya kita mengakui kedaulatan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Ya, mari coba lihat firman Tuhan lagi dalam Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Perhatikan, Tuhan adalah baik. Ingat, Tuhan tetap baik. Ya, bagi orang yang berharap kepadanya, bagi kita semua orang-orang yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, sekalipun kita mengalami keadaan yang kurang baik sekalipun, jangan pernah berubah. Tuhan adalah baik. Tuhan tetap baik. Keadaan kita boleh kurang baik, tetapi Tuhan tetap baik.
Karena di balik apa yang kurang baik yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi kita. Karena itu tetaplah berharap kepada Tuhan, berharap akan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, dan Tuhan adalah tempat kita menaruh pengharapan. Ya, kita terus cari Dia, cari Tuhan, terus semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika dalam beban yang berat, teruslah berdoa, teruslah bersyukur. Kok masih ada beban, kok belum beres juga, terus lakukannya. Lakukan dengan setia. Ya, berdoa senantiasa, ya, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi ketika mengalami yang kurang baik tetap bersyukur, mengalami yang baik juga bersyukur. Artinya apa? Keadaan yang terjadi dalam hidup kita tidak mengubah rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita tetap harus bersyukur apapun yang terjadi. Dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dalam pengertian yang lain adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang, dengan bersabar. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Tetapi Tuhan bertindak menurut waktunya. Tuhan bertindak dengan caranya. Jangan batasi Tuhan. Oh, kok belum juga ada pertolongan Tuhan ya. Tetap bersyukur, tetap berdoa. Sambil menantikan akan pertolongan Tuhan. Ya, cepat atau lambat pasti Tuhan tolong. Bagian kita apa? Percaya. Tetap bersyukur. Jangan pernah berubah akan pandangan kita terhadap Tuhan. Ketika dalam kondisi diberkati bersyukur, pada saat dalam kekurangan bersyukur, pada saat kita berkelimpahan bersyukur, saat kekurangan bersyukur, saat sehat bersyukur, saat sakit pun bersyukur. Artinya sekali lagi keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak merubah sikap hati kita terhadap Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, dan tetaplah bersyukur sebab Tuhan tetap baik. Ya, keadaan yang tidak baik dalam hidup kita tidak pernah merubah esensi Tuhan, tidak merubah keberadaan Tuhan. Tuhan tetap baik. Ya, jangan pernah salah sangka, jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Tuhan itu baik dalam segala hal. Bahkan Tuhan sedang mengerjakan yang baik di balik apa yang kelihatan tidak baik dalam hidup kita. Mari, jemaat dikasih Tuhan, ketika engkau dalam tekanan, dalam kondisi galau, stres atau apapun, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita menurut waktu dan caranya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, yang menyadarkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang sekalipun kadang kami mengalami tekanan, kadang kami stres dengan keadaan kami, stres dengan pekerjaan, stres dengan mungkin apa yang kami kerjakan, keluarga kami, dengan sahabat kami, ada masalah, atau apapun kondisi kami Tuhan, kami mau tetap memandang Engkau Tuhan yang baik. Kami tetap percaya dan tetap berharap, bahkan terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami ya Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerjakan ini dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap setia ya, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.